kabar baik untuk Timnas Indonesia. Kedalaman skuad Timnas Indonesia makin solid. Selanjutnya, makin kasar. Bung Toel belak-belakan ngomong begini ke Sinteyong. Dan yang terakhir, perburuan striker gacor keturunan ternyata disorot oleh media sebelah. Ada apa? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Ya, Jay Itzes, pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang saat ini bermain di Serie B Italia bersama Venezia, memberikan kabar positif terkait kesehatannya. Sebelumnya, Jay Itzes mengalami masalah kesehatan yang membuatnya harus absen lama membela Venezia FC di kompetisi Serie B Italia. Absennya Jay Itzes menjadi kekhawatiran bagi tim dan para penggemar karena ia merupakan bagian penting Venezia FC di Serie B Italia. Namun kabar baik datang ketika Jay Itzes akhirnya pulih dan siap untuk kembali beraksi di lapangan. Ya, mengutip dari unggahan Instagram official Jay Itzes pada Sabtu 10 Februari, Jay telah kembali bermain bersama Venezia FC pada Serie B Italia menghadapi Parma. After 190 days, I'm back. Trust the process. Jay Itzes kembali turun bertanding bersama Venezia FC dalam pertandingan melawan Parma pada Sabtu 3 Februari, di mana ia masuk menggantikan MC Verco pada menit ke-91, meskipun akhirnya harus menerima kekalahan dengan skor 2-1. Ya, sebelum mengalami masalah kesehatan, Jay telah menjadi pilihan utama Venezia FC di Serie B. Dia memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi tampil dalam 10 pertandingan sepanjang musim ini sebelum harus absen karena masalah kesehatan. Setelah berhasil pulih dari masalah kesehatannya, Jay akan menjadi aset berharga yang akan menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia terutama di sektor pertahanan. Persaingan di sektor tersebut semakin ketat menghadapi pertandingan penting berikutnya yakni melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Jay Itzes akan memberikan pilihan tambahan bagi pelatih Sinteyong dalam mengatur barisan pertahanan Timnas Indonesia. Dengan postur tubuh yang tinggi dan kemampuan bertahan yang mengesankan, Jay Itzes dapat memperkuat pertahanan Indonesia menjadikannya semakin kokoh di belakang. Potensi kontribusi Jay bukan hanya dalam memperkuat barisan belakang, tapi juga dalam memperluas variasi taktik yang dapat digunakan oleh timnas. Ya, fleksibilitasnya memberikan pelatih lebih banyak opsi dalam menyusun strategi, terutama ketika menghadapi lawan-lawan yang memiliki kekuatan serangan yang beragam. Nah, kehadiran Jay Itzes akan memberikan energi yang positif kepada skuad Timnas Indonesia, memotivasi pada pemain lainnya untuk terus meningkatkan performa mereka. Kembalinya pemain berbakat ini akan menjadi dorongan besar bagi tim, terutama dalam menjaga konsistensi hasil positif dalam kompetisi kualifikasi Piala Dunia. Dan di informasi bola selanjutnya, pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Toel mengultimatum Sinteyong untuk tidak banyak mengeluh karena tugasnya sebagai pelatih Timnas Indonesia bukan mengkritisi kualitas sepak bola tanah air. Komentar pedas Bung Toel merujuk pada kritik Sinteyong soal Liga 1. Sesuai dengan gelaran Piala Asia 2023, juru taktik asal Korea Selatan itu belak-belakan meminta mutu kompetisi domestik untuk ditingkatkan demi kemajuan Timnas Indonesia. Kenapa dia tuh banyak mengeluh sebagai pelatih timnas? Dia kan dibayar secara profesional ya. Waktu tanda tangan kontrak dengan PSSI memang dia tidak mempelajari dulu tuh sepak bola Indonesia. Kenapa dia baru keluar-keluar soal Liga 1 sekarang? Kata Bung Toel kepada tv1news.com. Ya, Bung Toel menilai seharusnya Sinteyong fokus memajukan performa timnas Indonesia, alih-alih menyenggol soal kualitas kompetisi Liga 1. Terlebih, Sinteyong jarang menggunakan pemain-pemain Liga 1 dalam susunan pemainnya di Timnas Indonesia. Misalnya saja, ketika laga terakhir Piala Asia kemarin melawan Australia, hanya ada 2 pemain Liga 1 yang menjadi starter. Mereka adalah Yakob Sayuri dan Hernando Ari. Kita nggak perlu mulut Sinteyong yang dibayar mahal untuk mengkritisi Liga 1. Saya dari beberapa tahun sudah mengkritisi Liga 1 terkait banyak hal Liga 1 ya. Jadi untuk mengkritisi Liga 1 nggak perlu kita bayar mahal dari Sinteyong, kata Bung Toel. Yang kedua, di Piala Asia kemarin waktu lawan Australia, komposisi pemain kala itu kan 7 pemain naturalisasi dan keturunan, 2 pemain kita yang main di luar dan 2 pemain kita yang main di Liga 1. Terus ketika selesai pertandingan, dia mengkritisi Liga 1.
Wong cuma 2 pemain yang main dari 11, jadi ngapain deh coba? Mungkin sebagian orang yang entah nggak bisa buka wawasannya ya, dia nggak bisa menganalisis kalimat itu, kata Bung Toel. Lebih lanjut, Bung Toel menilai kritik Sinteyong tidak masuk akal karena hanya sedikit pemain Liga 1 yang menjadi starter ketika melawan Australia di Piala Asia. Buat saya itu nggak masuk akal banget. Wong cuma 2 yang dipakai dari Liga 1 waktu lawan Australia. Kok setelah pertandingan Sinteyong mengkritisi itu? Jadi stop deh mengeluh ya. Dia nggak digaji, nggak dibayar untuk mengeluh termasuk soal kualitas timnas kita termasuk di dalamnya pemain domestik kita, kata Bung Toel. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali merespon kritik Sinteyong dengan menyebut berbagai elemen sepak bola tanah air terus berbenah setiap waktunya. Terlebih, perbaikan juga terus dilakukan oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku regulator kompetisi. Saya kira perbaiki liga ke arah positif sebelumnya, tetapi nggak bisa mengubah secara total yang sudah ada. Saat ini kan LIB sudah berusaha sebaik mungkin untuk bekerja mengoptimalkan liga dan liga adalah sumber ya, atau kompetisi dari pemain, kata Zainuddin Amali. Dan informasi bola yang terakhir. Media Malaysia menyoroti rencana Sinteyong mencari penyerang keturunan yang berkualitas untuk timnas Indonesia di Belanda. Sebab hal itu bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Lini serang kembali menjadi sorotan usai timnas Indonesia tampil di Piala Asia kemarin sebab tim Merah Putih hanya memasukkan 3 gol dari 4 laga dengan masing-masing 1 di tiap pertandingan. Hal itu pun menyebabkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan catatan kepada kinerja Sinteyong dan tim pelatih. Sebab produktivitas lini depan dianggap masih kurang jika ingin bersaing di ajang-ajang lain. Permintaan itu direspon dengan mencoba mendatangkan pemain keturunan lagi. Sinteyong disebut-sebut ingin mencari sendiri ke Belanda. Hal itu pun menjadi sorotan dari media Malaysia. Sinteyong siap ke Eropa untuk mencari penyerang bagi Indonesia. Bunyi judul artikel Makan Bola yang dikutip pada Sabtu 10 Februari 2024. Pelatih berusia 54 tahun itu mencari penyerang berkualitas demi memantapkan laga lini serang Indonesia. Imbuh tulisan dalam artikel itu. Sejauh ini pemain keturunan yang dinaturalisasi memang kebanyakan pemain bertahan. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Wallace, Sheini Patinama, dan juga Justin Hubner. Rencana untuk mendatangkan pemain di posisi menyerang masih belum ada. Nama terdekat adalah Ragnar Oratmangun. Kendati pemain yang kini membela Fortuna Sittard itu lebih merupakan sayap serang. Wajar bila Shin kemudian ingin mencari sendiri pemain keturunan di posisi penyerang murni. Hal itu setidaknya untuk memberikan persaingan bagi penyerang-penyerang lokal seperti Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, sampai Dimas Derajat.